Akhir-akhir ini timbul polemik tentang Pak Soeharto mau dijadikan pahlawan nasional. Seperti itu. Baik, silakan kita tengok saja ke belakang ya. Dari kasus tragedi 65 itu jutaan orang, Bro, terbunuh, terbantai atas perintah beliau. Habisin sampai ke akar-akarnya. Itu perintahnya begitu. Ya, dari oknum-oknum tentara yang sudah tidak mampu lagi membantai, maka dia minta bantuan kepada salah satu ormas. Ikut ormas, tiap malam tuh orang dibantai tanpa tahu apa salahnya, tanpa proses pengadilan, habis dipantai. Coba, di kuburan massalnya itu adalah Sungai Berantas ya. Sungai Berantas di Surabaya itu dari mulai Tulungagung sampai Surabaya itu hampir setiap hari orang-orang mayat-mayat tanpa kepala itu. Ada yang sampai 3-4 orang ditusuk kayak sate. Itu begitu. Lah salah apa mereka? Tanpa proses pengadilan. Peristiwanya mah di Jakarta, yang di kampung-kampung ngerti apa? Dan Gus Dur tuh orang hebat, mengakui 500.000 orang yang telah terbantai. Dia minta maaf. Inilah kebesaran seorang yang punya iman. Ya, Gus Dur luar biasa itu. Minta maaf. Ya. Selanjutnya kita tengok ke kasus apa? Tanjung Priok. Tanjung Priok itu orang dibantai, ditembak, didrel gitu. Ya, di jalan di depan. Aduh, itu darah bercucuran, banyak yang menyaksikan. Ratusan orang itu bangkainya dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Main lempar-lempar aja. Begitu. Bagaimana orang nggak marah? Bagaimana nggak jamaah marah? Kalau masjid, orang mau masjid, masuk masjid pakai sepatu. Coba, marahlah. Logika awamnya Anda paham itu. Ya, seperti itu. Terus Petrus dengan alasan supaya negara aman dari preman-preman. Ya premannya mah preman, namanya orang miskin, susah jadi preman. Siapa yang mau jadi preman? Tapi ingat, semuanya itu adalah kemanusiaan, Bro. Manusia itu manusia ya. Pakai akal waras ya. Terus lagi tambah itu kuda tuli 27 Juli. Ya. Itu teman-teman habis itu dibantai di dalam itu, di kantor PDI itu. Yang membantai adalah oknum ya. Ya, berambut cepak pakai kaos PDI ditambah preman-preman, dibantu oleh preman. Habis itu teman-teman PDI itu. Ya. Dan untuk apa mesti harus dihabisin? Mesti ditembakin seperti itu. Salah ya salah, tapi ada hukum, Bro. Ya. Ya, seperti itu, brutal saat itu. Brutal sekali. Coba sekarang kita hitung, kita bayangkan pakai hati yang bersih, pakai nurani ya. Apakah yang begini yang mau dijadikan seorang pahlawan? Ya, apakah yang begini? Pakai hati, Bro. Pakai hati ya. Seorang yang beriman pasti menimbang. Pasti menimbang. Layakkah jadi pahlawan? Terima kasih kawan. Salam waras buat semuanya.